Dongle DAC yang satu ini punya suara yang cukup berbeda dibandingkan dongle DAC lainnya karena memang dia punya fitur-fitur khusus. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Kayin RU7 dimana adalah discrete one big DAC yang harganya sendiri adalah 4,5 juta. Jadi ya sini adalah dongle premium ya untuk dibandingkan dongle-dongle lain. Dan thank you dulu untuk Om Yuan yang udah kirimin koleksinya ke gue untuk di review. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian user experience, fitur, dan juga suaranya. Secara build quality gue nggak ngerasa ada yang benar-benar kerasa spesial di sini. Di bagian depannya pakai bahan glass dan ini emang agak prone to fingerprint. Cuma tulisan discrete one bit DAC RU7, lalu di bagian belakangnya juga tidak ada apa-apa, cuma tulisan doang. Untuk bodinya sendiri rasanya terbuat dari aluminium. Lalu kalian dapetin di bagian kiri ada mode dan juga volume button plus minus. Dan di bagian kanannya nggak ada apa-apa. Lalu di bagian atasnya ini ada balance jack 4,4 dan juga single ended 3,5, dan bagian bawahnya menggunakan USB Type-C connector. Gue akan tunjukin untuk pengoperasiannya ketika sudah nyala begini. Kalian bisa lihat di sini ada status berapa volumenya, berapa, kemudian untuk on out di sini. Lalu di sini kalian bisa lihat juga untuk volume. Ini ketika kalian ganti di sini volumenya bakal ditunjukin. Lalu untuk mode-mode lain tinggal pencet klik mode di sini agak lama. Nanti dia akan tunjukin beberapa mode yang kalian bisa atur seperti gainnya mau low atau high. Lalu yang unik di sini yang nggak pernah ditemukan di DAC lain, DAC dongle lain yang gue lihat ya, dia bisa konversikan to DSD, tinggal pilih mau yang DSD 64, DSD 25 atau DSD 128. Lalu outputnya serta backlightnya nyala bentuk berapa detik, dan untuk kembali ke mode awal tinggal ditunggu aja. Untuk kelengkapannya kalian juga sudah mendapatkan untuk case leather seperti ini sehingga lebih terjaga untuk bagian ujung-ujungnya kalau kepentok atau gimana ya. Memang secara keunikan untuk si RU7 adalah dia mengkonversikan PCM to DSD. Makanya namanya juga discrete one bit DAC, one bit for DSD ya. Dan di sini adalah mengkonversikan semua PCM to DSD di mana memberikan rasa yang berbeda juga. Dan kalau misalnya kalian tahu untuk rekaman ada yang file FLAC ataupun DSD. Nah, DSD itu adalah salah satu tipe file yang biasanya cukup besar tapi cukup disukai untuk di kalangan audiophile karena memberikan sensasi rasa timbral yang berbeda, dibilang lebih analog rasanya, dan buat gue itu salah satu yang memang lebih unik dari si RU7 ini. Lalu kemudian untuk powernya sendiri rated at 160 mW at 32 ohms dan 400 mW at 32 ohms. Jadi cukup besar untuk powernya, mau single ended ataupun mau balanced-nya. Nah sekarang gue mau sharing tentang user experience gue menggunakan Kayin RU7 ini, di mana buat gue ini agak picky kadang-kadang. Kalau somehow kalau misal dicolokin ke USB Type-C itu mau ke HP itu no problem. Gue punya beberapa C2C itu langsung nyolok. Tapi kalau ke iPhone atau ke iOS entah kenapa ada kabel yang nggak connect. Gue sendiri nggak ngerti teorinya kenapa. Tapi intinya ada kabel yang gue biasanya connect di tempat lain itu USB Type-C to iOS Lightning, ini langsung connect. Di sini agak milih-milih, jadi mungkin bisa cari-cari sendiri. Dan by the way ini kabelnya Jack Kelly sih aman, yang USB Type-C to Lightning. Lalu kemudian yang gue kurang suka adalah dibandingkan dengan dongle-dongle DAC lain yang gue pernah coba ataupun review, ini salah satu yang terboros baterainya. Entah itu pakai iPhone atau mau pakai HP gue, itu paling berasa boros dan memang agak panas. Tapi jujur aja, kalau panas itu kan kadang-kadang belum tentu dia boros. Di sini adalah yang salah satu contoh di mana dia bisa cukup panas dan juga boros. Mungkin itu sedikit minus ketika gue penggunanya. Tapi yang gue suka adalah dia punya volume precision yang mantap banget dari 0 sampai 100. Jadi ketika gue cuma mau kecilin dikit doang atau mau nambahin volume dikit doang, desibelnya memang cuma nambah sedikit, dan buat gue itu presisi banget untuk banyak lagu. Nah seperti biasa untuk suaranya sendiri gue bakal pakai yang lain sebagai perbandingan supaya kebayang bagaimana suara gue. Selalu nganggap 771 ini sebagai patokan gue, neutral di harga 300 ribuan. Gue rasa banyak yang udah nyoba. Super X5 ini buat gue berasa lebih tebel karena dibandingkan dengan ini bassnya berasa lebih tebel, dan juga overall bukan bassnya doang tapi vokal juga berasa lebih tebal dengan treble lebih nyantai dibandingkan 771. Nah kalau buat gue dengan patokan dua itu jadinya si Kayin RU7 ini masih masuk kategori cukup warm, tapi bukan super warm yang bikin dia bassy, tapi lebih kepada bobot
vokal dan juga smoothness treble yang gue rasakan daripada 771. Di sini jelas lebih berbobot di area vokal, terutama untuk vokal cowok. Bassnya juga lebih berbody, bukan berarti bassnya lebih kencang ya, lebih berbody, kayak lebih tebel aja bassnya. Ditambah juga dengan treble yang smooth, tapi kayak spesial di sini dia nggak kayak kehilangan satupun extensionnya. Jadi extensionnya tetap bisa nyampe nada-nada tinggi, cuman agak ada sensasi smoothing di situ. Jadi mungkin kalau kalian yang suka sensasi ngegigit di area treble, entah itu cymbal, entah itu beberapa violin, di sini mungkin agak sedikit di smoothing. Tapi yang gue suka dari Kayin R7 ini adalah secara suara memang dia spesial. Karena gampang kayak gini loh, kalau kalian udah nyobain DAP ataupun dongle dengan R2R, bukan pakai tipe DAC Delta Sigma biasa, itu ada suatu timbre yang berbeda. Kalau kalian familiar juga sama desktop amp yang discrete versus tube amp, itu kan kalau tube itu memberikan sensasi agak lebih, orang pakai bahasanya lebih analog, karena lebih sweet biasa, lebih tebal, lebih nyantai, somehow lebih smooth, walaupun kadang secara transparansi agak berkurang. Nah, itu sensasi yang gue agak seolah mendapatkan dari one bit discrete DAC dari RU7 ini. Kalau gue bandingin sama teman-teman yang di harga sekitar 3-4 jutaan juga, kalau misalnya di AC dongle gitu kan, kayak Q-Style M15 ataupun kayak Luxury and Precision W2, ini paling berasa ada timbre yang sedikit, apa ya, gue ngomong a bit more wet, mungkin sedikit basah, jadi vokalnya tuh kayak lebih sweet, lebih gitu, lebih ada sedikit nyantainya juga, tidak setegas Q-Style M15 ataupun LPW2131. Ada sedikit sensasi yang lebih nyantai di sini, tapi itu nggak juga berguna untuk vokal doang, tapi timbrenya juga. Kayak soal dengerin violin, dengerin piano, itu seolah lebih nyantai, sedikit lebih tebal dengan sensasi yang cukup berbeda. Dan itu buat gue cukup unik. Ini agak susah kadang-kadang kalau dibahasain, karena sensasinya itu berbeda, dan nggak cuman ngomong ini lebih warm, ini lebih tebal. Kayak lu nyobain tube amp lah. Tube amp itu kan dia semakin panas, tube-nya itu bisa semakin lebih lembut, semakin lebih empuk suaranya. Bukan sekedar lebih tebal, tapi ada sensasi yang bikin suaranya lebih tebal, lebih empuk gitu di saat yang bersamaan. Jadi itu sensasi yang gue rasa di sini. Bukan cuman suaranya lebih tebal semata-mata, tapi juga ada sensasi yang bikin dia seolah lebih empuk, lebih sweet, dan itu buat gue untuk vokalan itu enak banget. Jadi untuk vokalan tipe jazzy, kayak Dana Kral, mau apapun IEM-nya. Tapi gue sih lebih suka cocokin sama IEM pakai 1DD gitu, karena gue suka vokal dynamic driver. Nah, di sini tuh kayak sweetness-nya dapat banget, kayak sensasi basah vokalnya tuh dapat banget. Bikin di sini cukup unik. Nah, jadi intinya kalau misalnya kalian mau dapetin sensasi yang berbeda di sini, tapi apakah lu pasti suka apa enggak? Itu hal yang lain lagi, karena dia memberikan sensasi yang berbeda dibandingkan dongle-dongle DAC lainnya. Nah, gimana dengan perbandingan beberapa dongle DAC premium yang gue pernah coba? Jujur aja, gue belum coba semua dongle premium lah jelasnya. Gue baru pernah bandingin ini sama LPW2, Luxury and Precision W2, dan juga Q-Style M15 dalam waktu yang terbatas. Jadi, mungkin ini take this with a grain of salt ya. Karena kalau dibandingin sama Super X5, 771, lalu VOKA 13, sama yang lain, buat gue, ini udah another level gitu. Jadi, kayak susah dibandingkan sama yang sebelum-sebelumnya gue review. Gue jadi bandingin sama Q-Style M15 di harga 3,75 ya kalau nggak salah. Ini masih lebih mahal. Buat gue sebenarnya secara overall detail kayak dibandingin M15, ini lebih dapetin detailnya. Lebih dapetin micro nuances yang gue nggak terlalu dapet di M15, ini somehow lebih dapet. Tapi sensasi sensasi dynamic, sensasi impact-nya lebih dapetin di Q-Style M15. Kalau user experience mungkin gue mau ngomong ini lebih baik karena Q-Style M15 itu nggak ada volume sampai 1 sampai 100 seperti yang di sini. Jadi secara kontrol volume tidak sepresisi tidak sepresisi RU7 ini. Dan secara suara ini bisa dibilang lebih warm, lebih nyantai, dengan lebih timbre yang lebih natural, lebih analog-ish gitu feelingnya. Tapi Q-Style M15 itu lebih impactful, lebih asik di gebukan bass ataupun gebukan cymbal di treble-nya, seolah lebih lively. Dan juga yang gue ngerasa, kalau misalnya di lagu yang bener-bener hening, di IEM yang juga black background-nya bagus, somehow RU7 ini bukan yang terbaik. Gue masih ngerasa kayak Q-Style M15 a bit better in terms of black background.
Nah, satu lagi yang gue pernah coba yaitu Luxury and Precision W2, dimana buat gue Luxury and Precision W2 itu paling netral. Kalau M15 kan a bit more impactful, kalau yang ini warm, kalau yang LPW2 itu netral tapi sedikit lebih paling boring mungkin bisa dibilang, dan paling analytical suaranya. Jadi mungkin kalau kalian yang pingin suara yang empuk, agak tebelan gitu, nggak ke LPW2, rasanya lebih ke si Kayin RU7 ini. Tapi LPW2 buat gue black backgroundnya paling bening dan paling bersih. Jadi Indian dari 3 yang gue pernah coba, LPW2 itu bisa dibilang yang paling netral, paling bening, tapi sekaligus paling steril suaranya. Kayin R7 ini paling natural, paling bisa dibilang paling empuk, paling tebel sedikit suaranya, tapi detail tetap ada. Lalu kemudian si Q-15 itu paling energik, paling fun. Kalau misalnya gue bisa pilih dari salah satu antara 3 itu, mungkin sekarang ini gue agak condong masih ke Luxury and Precision W2. Tapi apakah ini tidak layak beli? Buat gue, ini menawarkan hal yang spesial. Seperti yang gue bilang tadi adalah timbre-nya. Sensasi warna suaranya itu bukan sekedar tebel biasa, tapi sedikit ada kayak a wet vocal gitu. Soalnya vokalnya itu lebih ada sensasi plusnya lah, yang bikin vokalnya itu lebih natural lagi secara tekstur, tidak sekering biasanya. Ini somehow bisa kasih sensasi yang berbeda. Jadi gitu aja untuk review Kayin R7 kali ini. Buat gue, kalau kalian punya kesempatan coba, kata gue sih coba aja, karena dia unik. Tapi apakah ini cocok buat semua orang? Kata gue belum tentu, karena dia punya sensasi yang berbeda tadi. Berbeda, kadang bisa suka, kadang bisa enggak. Sensasinya beda dari biasanya. Dan yang gue masih kurang suka, memang yang mungkin bisa jadi deal breaker, lebih ke battery consumption and panasnya ini. At least ketika gue coba, dia lumayan nyedot baterai. Tapi overall gitu aja sih. Tetap buat gue kategorinya itu wajib coba kalau ada. Dan thank you for watching. See you next time. Bye-bye.